Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya mengenai latihan dasar HTML-nya. Kita sudah masuki ke latihan 7 ya. Sekarang kita masuki ke latihan 9 sudah. Seperti biasa, buka folder yang telah kita buat ya. Pilih dari manajer file karena saya menyimpannya di penyimpan internal. Sini ada nama latihannya HTML ya, nama foldernya ya. Klik, izinkan. Nah, latihan 8 kita bikin latihan 9. Baru latihan 9.html. Klik. Oke, di latihan 9 ini kita akan membuat sebuah form ya. Apa ada yang tahu form itu apa? Kita buat di sini form itu kan. Form itu adalah elemen pada HTML gitu kan, yang digunakan untuk mengelola input yang dilakukan oleh user gitu kan. Jadi ada seperti misalkan ada username gitu kan, ada password gitu kan, ada kita menginputkan nama gitu kan. Nah, ini adalah di sini buat form. Oke, langsung contoh ya. Kita buat form namanya. Otomatis buatan kita enter di dalam form ini ya. Kita buat misalkan untuk mendapatkan inputan dari user gitu kan. Inputan dari user itu macam-macam ya. Ada namanya input, kemudian ada select gitu kan, ada button, dan ada juga label gitu kan di dalam form ini. Coba kita buat di dalam form ini, kita input dulu ya. Input, tutup. Nah, si tag input ini tidak memiliki tag penutup ya. Karena kalau paragraf itu memiliki penutup, kalau input itu tidak memiliki penutup ya. Langsung aja ya. Kemudian input kita kasih tipe ya. Tipe sama dengan kutip, tipenya apa si input ini gitu kan. Kita kasih teks gitu kan. Save, kita run. Nah, sudah ada ya kolom di sini ya. Ini input. Tapi kita tidak tahu kan input ini apa gitu, email apa password. Nah, maka kita beri di sini. Misalkan user. Set. Nah, sudah kan user. Tapi penulisan seperti ini saya tidak anjurkan ya, karena form ini kita harus membungkusnya dengan sebuah tag. Ingat kan tadi di dalam form itu ada input dan ada label. Nah, si label ini digunakan untuk menandai sebuah elemen gitu kan. Misalkan kita buat ya label. Nah, otomatis dibuatin ya tutupnya. Kita buat label, misalkan di sini username gitu kan. Nah, ini penulisan yang benar ya, karena si username ini dibungkus oleh elemen label. Kalau tadi kan tidak ada label ya, username gitu kan. Angga 456 gitu kan. Biasanya kan ada lagi, biasanya ada password kan, kita buat lagi label, tutup,
password. Password ya, kita buat di sini input ya, input. Input ini kita kasih type text. Oh, kita kasih label. Oh ya, kita kasih BR ya, di dalamnya BR. Kita kasih BR ya, agar ke bawah. Nah, terlalu dempet ya, kita kasih BR lagi ya. Karena kita belum belajar CSS, kita kasih BR aja. Tagnya itu yang dimiliki oleh HTML. Nah, username, password. Misalkan username sembarang aja ya, password. Nah, biasanya kan untuk password itu ada bintang-bintang gitu ya, nggak dimunculin string atau ininya ya, hurufnya gitu. Maka kita ubah di sini tipenya, jangan teks. Kalau buat password kita kasih tipe inputnya password gitu kan. Save. Kita jalanin, coba ya. Coba kita masukin password. Nah, sekarang gimana? Udah seperti pada umumnya ya, yang kita gunakan password. Nah, kemudian kita buat lagi di sini tombol ya. Di dalam form ini ada input, ada label gitu, ada section, ada tombol namanya button. Ini contoh aja ya, button misalkan login. Nah, oh ya, kita kasih BR ya. Kita kasih BR di sini. Nah, ini kan biar lebih bagus lagi, kita buat di sini di atas form ya. Kita satu misalkan form login. Ini hanya form login sederhana ya, karena kita dibuatnya dengan HTML saja ya, belum menggunakan CSS. Nah, seperti ini. Terus ada lagi pembuatan login yang seperti ya, kita kasih HR dulu ya. HR, ada yang tahu HR itu untuk apa? Untuk garis ya. Nah, HR kita buat. Nah, seperti ini ya. Ada pembuatan form login itu tidak menggunakan label, ada juga langsung menggunakan input. Seperti input, kita kasih type, misalkan tipenya stack ya. Tag, kemudian kita kasih placeholder namanya. Placeholder, kita misalnya di sini isinya apa gitu kan yang akan ditampilkan. Misalkan user name. Tutup inputnya, kita jalanin. Nah, ini sudah diberikan text field di dalamnya ya, ada namanya username. Kalau ini kan kita beri label, kalau ini dikasih placeholder. Kalau misalkan kita tulis nama username itu akan hilang gitu ya, sama dengan membuat password. Kita kasih BR lagi, kasih input, kita kasih tipenya apa, password ya. Kita kasih placeholder password, misalkan masukkan, langsung tulis aja ya, password, sini huruf besar pertamanya, word. Jangan lupa tutup pengitaran. Nah,
Kita kasih BR dulu ya, biar lebih. Kita kasih BR 2 kali. BR. Nah, kok nggak ada ya, kemana ya, kok hilang? Apa ini? Oh, BR belum tutup. Nah, sudah ya. Username. Enggak, passwordnya misalkan. Nah, sudah ya. Itu ada dua cara pembuatan input menggunakan, ada yang menggunakan label, ada juga yang menggunakan placeholder. Ini dari yang atas ini menggunakan label, kalau ini menggunakan placeholder. Sebenarnya label itu lebih, kita ganti lagi ya. Misalkan di dalam label ini kan label ya. Kalau kita klik username, labelnya tidak berfungsi apa-apa ya. Password juga tidak ya, tidak berfungsi apa-apa. Tapi ketika kita si label ini dikasih for gitu kan, for untuk apa gitu kan, for misalkan namanya user. Nah, biar rapih ya. Si label ini kan dikasih user ya. Nah, untuk menangkapnya kita kasih di sini ID apa, user. Harus sama ya, user. Kalau kan label ini for user, berarti si user ini adalah dari sebagian dari label gitu kan. Nah, coba perbedaannya ketika kita klik username, nah otomatis kita diarahin ya ke username. Password ini enggak ya, karena belum dikasih for. Nah, coba kita kasih di label untuk passwordnya. Ini kita enter aja dulu ya, biar rapi. Kita kasih for pass misalkan. Berarti di inputnya password kita kasih ID yang namanya pass. Harus sama ya, for pass dengan ID pada input itu harus sama gitu kan, karena keterhubungan gitu kan. Si label ini punyanya input yang ini gitu kan. Kalau kita run, nah sudah ya, kita sudah bikin form itu dengan dua cara gitu kan. Ini menggunakan label, dan yang bawah ini menggunakan placeholder gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf ya. Terima kasih.